Semangat pagi. Pada hari ini kita kembali dalam sapaan Sri Kandi di bulan Oktober. Wah, tak terasa ternyata bulan Oktober ini sudah tiba di penghujung bulan, sehingga hari ini kembali dalam sapaan Sri Kandi yang saat ini suasananya cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tetap menggunakan suasana alam, tetapi saat ini ada yang berbeda dari sebelumnya karena saat ini saya tidak sendirian, saya tidak sendiri, sehingga saat ini saya bersama-sama dengan orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat, ya khususnya di GKJ Boja. Dan saat ini saya bersama-sama dengan ibu-ibu wanita-wanita yang hebat ini, ya semangat pagi. Shalom. Wah, ibu-ibu pada hari ini kumpul pada ngapain ya? Mau sapaan mau sapaan Sri Kandi. Ya, sapaan Sri Kandi. Wah, bersinar sekali. Hari ini kita bisa bersama-sama kumpul, ya, kita bisa bersama-sama kumpul di tempat ini dalam sapaan Sri Kandi. Dan marilah dalam sapaan Sri Kandi ini, sebelum kita mulai, kita mau memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 40 bait 1, 2, dan 4, ajaib benar anugerah. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu, karena begitu besar kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Terlebih lagi pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam sapaan Sri Kandi. Kiranya Tuhan menyertai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga acara ini boleh berlangsung hingga pada akhirnya nanti dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin.
Pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, semakin kenal semakin sayang, sehingga supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa semakin sayang satu sama lain, terkhusus untuk wanita jemaat di GKJ Boja. Nah, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dari saya dulu, ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Lois. Dan selanjutnya dari sebelah kanan saya ada sampai ujung, monggo disilakan. Terima kasih, saya Bu Widi. Saya Ibu Duma Pohan. Oke, selamat pagi, saya Bu Yasmi. Saya Bu Sri Susetyani. Salam, saya Ibu Afi. Salam, saya Ibu Titi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erlin Istiati. Selamat pagi, saya Ibu Srisat. Salam, saya Ibu Ani. Selamat pagi, saya Putri. Selamat pagi, saya Bu Titin. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya. Ya, karena sudah berkenalan. Ya, dan saat ini kita mau bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan, di mana tema hari ini adalah bernostalgia. Dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan buka Alkitab kita satukan hati untuk membuka Alkitab kita dan merenungkan sabda Tuhan. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama untuk merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Hosea pasal yang 11, ayat 1 sampai 4. Hosea pasal yang 11, ayat 1 sampai 4. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, ketika kita bersama-sama merasakan kehidupan ini, bagaimana perjalanan bangsa Israel dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sungguh luar biasa Allah memimpin mereka dalam kondisi yang masih bisa dikatakan ketika kitab Hosea ini mengatakan ketika Israel masih muda kukasihi dia. Bahkan kasih Allah itu tidak hanya saat mereka masih muda saja. Bahkan karena kasih kesetiaannya ketika mereka pernah dalam kondisi yang semakin jauh kepada Tuhan, justru mereka semakin dibuat oleh Tuhan bagaimana cara Tuhan untuk mendekatkan. Nah, bacaan kita saat ini sebenarnya sedang merasakan di mana Tuhan itu bernostalgia dengan jemaat, dengan umat yang begitu dikasihinya, begitu menjadi pilihan bagi dia, yaitu bangsa Israel. Nah, karena temanya saat ini bernostalgia, sehingga sangat butuh sekali ya ketika kita merenungkan bacaan pada hari ini. Saya ingin bertanya, karena saat ini kan saya tidak sendirian. Saya ingin bertanya nih dengan ibu-ibu yang hadir saat ini. Nah,
pentingkah kita bernostalgia. Nah, terus kalau penting ya, kalau misalnya penting lo ya. Nah, kalau penting ini kenapa sih kita penting sekali untuk bernostalgia? Monggo, mungkin dari mana dulu ini? Ya. Go. Ya penting Bu. Nggih. Dan cerita Iya. anak dan cucu. Wah, jadi cerita untuk anak dan cucu ya. Wah, iya. Nggih, monggo. Mungkin ada yang lain. Oh, mengenang masa lalu ya. Mengenang masa lalu. Kenapa ini kok mengenang masa lalu ini? Nostalgia memang penting. Iya. Karena kita akan mengenang masa lalu. Mungkin ada hal-hal yang menurut saya itu baik, akan saya kenang selamanya. Seandainya pun itu kenangan yang buruk, mungkin akan saya memperbaikinya. Mungkin dengan tingkah laku saya atau mungkin keadaan saya nanti akan memperbaikinya untuk ke masa depan. Wah, iya. Bisa ada pelajaran atau hikmah yang diambil ya. Nggih, ada lagi mungkin. Ya, penting sekali kita bernostalgia untuk mengenal dan untuk cerita untuk anak cucu kita yang akan datang. Oh iya, sama-sama ya, karena bernostalgia itu ternyata penting ya. Ada kalanya kita bernostalgia karena bernostalgia itu kan sedang mengenang ya, mengenang masa lalu ya. Pasti kalau yang namanya masa lalu ya ada suka duka, pahitnya, gamangnya, bahkan ya tetap ada yang lucu-lucunya, bisa saja yang menyenangkan dan bisa jadi cerita untuk anak cucu ya. Ya, kan ada memori ya, ada memori kenangan. Nah, itu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita pun juga sedang bernostalgia. Saat ini itu kita di wilayah ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Widi. Ini kita di mana ya, Bu ya? Iya. Ini kita ada di perkebunan karet, tepatnya di Abdiling Blabak, PTP Nusantara 9 Kebun Merbuh. Dan ini ada sebuah gedung tua yang dulunya ini adalah sebuah gereja yang digunakan untuk ibadah bagi warga jemaat GKJ Boja untuk pepantahan getas kecil. Ya, gitu. Ya. Ternyata dulu kita pernah ibadah ya di sini ya. Nah, kita ada memori, kita juga bernostalgia saat ini di getas kecil ya. Karena ternyata tempat ini cukup bisa membuat kita mengenang atau bernostalgia. Nah, kira-kira dari Bu Duma ini ada pengalaman enggak ya kita bernostalgia di sini ini? Monggo mungkin bisa menceritakan nih bernostalgia di sini. Terima kasih Ibu Lois. Kebetulan dulu waktu ada pepantan di getas kecil dan sekitar tahun 80-an, mungkin saya masih SMP SMA gitu, bapak saya juga ikut melayani di gereja sini. Jadi kalau pas bapak saya melayani di sini, kami anak-anaknya juga diajak. Dan yang lebih terkenang lagi, kita harus jalan kaki di Bebengan sampai tempat ini yang kalau sekarang mungkin tidak umum orang jalan kaki, tapi zaman dulu karena semua juga jalan kaki, ya kita tetap semangat jalan kaki pulang pergi. Wah, mantap ya. Meskipun jalannya ya tanjakan ya, ada tanjakan-tanjakan. Wah, melewati kebun Alaska ya. Alas karet ya. Ya, mungkin Bu Yasmi juga ada pengalaman tersendiri nih dengan tempat ini. Ya, selamat pagi Bu Lois, terima kasih. Ya, saya memang dulunya itu saya warga GKJ Boja, Pepantan Getas Kecil, kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya menjadi majelis di gereja di belakang saya ini. Itu jemaatnya tidak begitu banyak karena memang sekitar warga sini saja, kira-kira cuma 15 sampai 20 itu diperkirakan. Saya lantas berkelanjutan sampai kira-kira tahun
berapa ya, 98 mungkin. Wah, lama sekali ya, Bu, 98 ya. itu saya masih bergereja di sini, terus diserahkan kembali ke PTP karena kami sudah tidak ada warga yang tinggal di sini, dan saya pun sudah pergi dari sini. Mereka warga-warga yang sini juga sudah pindah dan bergabung di GKJ Boja. Oh, Itu iya. pengalaman kami yang mungkin mengenang, Iya. yang terlihat sekarang menyedihkan, gerejanya sudah tidak terpakai lagi. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang terkasih. Dengan keadaan yang seperti itu kami menjadi lebih kuat iman kami. Wah, Terima kasih. Nggih, terima kasih. Ya, barangkali Ibu Sri ada yang mau diceritakan nih, cerita bernostalgia nih kita di sini. Monggo. Terima kasih. Pada waktu itu saya baru pindah ke sini dari daerah Jepara, Pati. Kemudian ke sini lantas ditugaskan sebagai ya pimpinan atau sebagai ketuanya, berjalan dengan lancar sama mengingat almarhum Bu Dinar, ya kesana kemari juga bersama-sama dengan anak-anak. Waktu itu si anak saya yang besar tidak kumpul. Kemudian kami juga bersenang hati karena suami saya dipanggil oleh pimpinan suruh merawat gedung gereja ini. Ya, dengan senang hati. Kemudian saya juga bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain. Pada waktu itu memang banyak sekali benar apa yang dikatakan oleh Bu Yasmin tadi. Sekira karena juga pepantan kecil dan perumahan juga kelihatan seperti ini. Ya, dengan senang hati saya ditugaskan di sini untuk merawat ini dan bersama-sama. Kemudian kalau Natalan paling senang sekali, mengundang sana kemari jadi rame, walaupun pepantan isinya jemaatnya sedikit, tetapi pas Natalan waktu ada apa kunjungan apa bersenang hati semuanya. Bisa saya ceritakan juga kenangan anak cucu. Wah, ya. Pada waktu di tengah-tengah perkebunan ini. Oke, ternyata Terima kasih. cukup menarik ya, cukup menarik sekali kisahnya, kisah di tempat ini ya, dengan suasana yang begitu asri ya, dengan suasana yang begitu asri ya, meskipun silih berganti ya, silih berganti yang namanya jemaat yang silih berganti, bahkan siklus demi siklus yang dihadapi, justru menjadikan umat ya tidak lantas kendor, tetapi malah justru menjadi kuat ya. Jadi tidak loyo ya dengan segala peristiwa yang ada, malah justru tetap kuat, tetap setia ya, tetap kuat, tetap setia sebagai jemaat GKJ Boja khususnya. Wah, pasti banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang sudah Tuhan lakukan ya, sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita bernostalgia di tempat ini. Bahkan ketika Natalan ya, ketika Natalan wah bisa kunjungan sana sini, bahkan di sini dengan alamnya saya bisa membayangkan saat itu wah ini bisa saja ini pohon-pohonnya mungkin dihias atau bagaimana ya. Oh iya, pasang teratak di sini wah rame-rame, wah sungguh indah. Nah, tetapi itulah perjalanan ya, namanya perjalanan jemaat, khususnya jemaat GKJ Boja. Dan marilah kita pun juga semakin menghayati bagaimana
karya Tuhan yang boleh kita rasakan. Ya, nah mari kita sharing lagi. Ya, dengan begitu banyaknya kisah, pengalaman yang terjadi sebagai umat, ya, khususnya jemaat di GKJ Boja dengan segala dinamikanya, lantas yang saya mau tanyakan ini pada ibu-ibu. Nah, ketika kita bernostalgia tentang masa lalu, apakah kita menemukan kebaikan atau pertolongan Tuhan? Ya, apakah kita bisa menemukan kebaikan atau pertolongan Tuhan tatkala ya apa yang terjadi di masa lalu itu ya ada pasti ya peristiwa yang mengharukan, mungkin itu menyedihkan. Lantas bagaimana sih sikap kita sebagai orang percaya untuk menanggapi masa lalu yang sedemikian rupa? Lantas bagaimana sikap kita di masa kini? Monggo. Ya, terima kasih. Saya mencoba mau menanggapi materi ini. Memang pada saat ini kalau kita menikmati keberadaan kita sekarang di lokasi ini, sepertinya nostalgia itu berorientasi pada kenangan apa yang ada di tempat ini yang sudah dialami di masa lalu. Ini sekaligus membawa kita pada perjalanan kehidupan kita dari masa lalu yang sudah kita jalani, dan tentu saja kalau kita bernostalgia dengan masa lalu kita, tentu ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal juga yang menyedihkan atau kita rasakan pahit di dalam kita menjalani hidup. Namun sebagai orang percaya, ternyata dalam segala kedukaan, kepahitan hidup itu, kita mendapatkan hikmat, mendapatkan pembelajaran untuk kita boleh melangkah lebih matang, lebih dewasa. Mungkin persoalan-persoalan itu dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, dan kita semakin menyadari akan kelemahan kita. Dan ternyata sampai saat ini kita bisa melewati itu semua juga karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Namun demikian, kita pun juga merasakan bahwa di samping ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kita pun juga mengalami banyak hal-hal yang sedemikian indah, sedemikian baiknya diberikan Tuhan kepada kita, dan itu membuat kita senantiasa bersyukur. Dan kita juga tidak dapat mengesampingkan begitu saja pengalaman pahit kita, seperti tadi bahwa nostalgia masa lalu itu bisa kita jadikan untuk cerita kepada anak cucu kita, karena itu merupakan bagian dari sejarah kehidupan yang bisa diceritakan, yang bisa dikenang oleh anak cucu kita, hal-hal yang baik untuk menjadi teladan atau menjadi bekal untuk kehidupan mereka, namun juga hal-hal yang tidak baik itu menjadi pembelajaran juga untuk tidak diulang untuk generasi penerus kita. Demikian. Wah, indah sekali. Selanjutnya mungkin gimana sih sikap kita sebagai orang percaya menghadapi situasi kondisi di masa lalu untuk masa kini? Monggo. Saya juga punya nostalgia masa lalu, baik itu kejadian-kejadian yang menyenangkan saya maupun menyedihkan. Nah, ketika saya melewati itu semua, saya bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya mengingat, memang pada waktu peristiwa itu terjadi, saya merasakan kecewa, sedih, dan banyak penderitaan. Tetapi ketika saya melihatnya sekarang, masa lalu itu menjadi menyenangkan, karena di situ saya belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Demikian Ibu Lois. Wah, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Iya, Bu Afi bisa. Oke, kalau cerita. Saya ceritakan bahwa memang kehidupan itu pasti ada kesusahan, kesenangan, itu pasti. Dan satu hal yang pasti juga bahwa Tuhan ada di setiap langkah hidup saya, setiap langkah hidup kita semuanya, baik itu suka, baik itu duka. Dan saya yakin, percaya semuanya Tuhan lakukan untuk kebaikan kehidupan saya. Walaupun itu menyedihkan, walaupun itu menyenangkan, semuanya untuk kebaikan hidup saya. Dan saya sangat bersyukur kalau boleh mengingat masa-masa yang lalu. Saya boleh sangat bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan,
cinta Tuhan tidak pernah berhenti buat kehidupan saya dan juga buat kehidupan semua anak-anak Tuhan. Selayaknya kita sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang menjadi jawaban setiap kehidupan kita. Demikian Bu Lois, terima kasih. Wah, ternyata sungguh indah ya dari perjumpaan pada saat ini, sharing dari wanita-wanita hebat ini. Wah, ternyata kita bisa mengambil suatu pelajaran di masa lalu ya, baik itu yang kalau yang dikatakan ada pahit-pahitnya, ada menyedihkannya, tetapi bukan menjadi persoalan yang membuat kita lantas menjadi loyo untuk terus menyatakan bahwa Tuhan itu terus menyertai kehidupan kita. Ya, bahkan Tuhan itu setia, sehingga saat ini kita juga bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan. Tuhan mengirim utusannya yakni Hosea untuk bersama-sama kembali mengingatkan umat untuk kembali pada Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Sekalipun mereka sempat ya, kalau pada saat itu kan Israel sempat membelot dari Tuhan, mereka menyembah Baal ya, pada saat itu yang dikatakan para Baal ya, para dewa. Padahal mereka itu jelas-jelas sudah merasakan betul bagaimana cara Tuhan menyertai mereka. Ternyata kalau Israel saat itu tidak bisa balas budi. Nah, mereka justru memilih berbakti kepada Baal, seakan-akan Baal lah yang telah berjasa bagi hidup mereka. Tetapi berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu ya, bahkan yang mendengarkan Bapak Ibu sekalian, bahkan kita para ibu, para wanita jemaat GKJ Boja ini merasakan bahwa justru dari segala sesuatu pengalaman itu Tuhanlah yang tetap menyertai ya, Tuhanlah yang tetap menyertai, Tuhanlah yang tetap setia, sekalipun banyak situasi kondisi yang membuat kita terkadang ya dalam kondisi ya suka duka itu tadi ya, kita sedang bernostalgia tentang kebaikan Tuhan. Ya, saat ini kita bersama-sama sedang bernostalgia tentang kebaikan Tuhan. Melalui perenungan ini ternyata yang bernostalgia tidak hanya kita saja, Tuhan pun juga bernostalgia pada umatnya yang pada saat itu wong yo selama iki wis tak ewangi, istilahnya makin ketika masih muda ku kasihi, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan salah. Ya seperti orang tua yang pada saat itu mengajar ya, mendidik. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, ternyata mereka justru membelot. Ya, tetapi sebagai Tuhan, dia tidak lantas murka. Ya, tidak lantas meluapkan kemarahannya, tetapi justru umat itu semakin ditangkap ya, semakin dipanggil, semakin ditangkap, sehingga aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Loh, kalau bukan karena kasih setia Tuhan, wah, mereka pun juga akan menjadi bangsa yang porak-poranda. Umat Israel yang sedemikian rupa Tuhan kasihi, sehingga kita pun juga orang-orang yang begitu dikasihinya, dan harapannya ya kita tidak bersikap ya seperti Israel pada kala itu, sehingga ketika kita bernostalgia saat ini ya dengan situasi kondisi yang ada ya kita justru semakin dekat kepada Tuhan, karena Tuhan begitu setia, Tuhan mengasihi kita sejak dulu ya, kini dan selamanya ya, sehingga tetap semangat ya ibu-ibu ya, tetap semangat. Bagaimana? Tetap semangat? Semangat. Luar biasa ya. Terima kasih, kita sudah berjumpa saat ini di Sapaan Sri Kandi,
di bulan Oktober, sehingga para pendengar pun juga bisa menghayati kenangan-kenangan masa lalu, malah justru mengingatkan kita, oh ternyata Tuhan terus baik pada kita, Tuhan terus pelihara, dan Dia terus setia menuntun menyertai langkah kehidupan kita sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur saat ini kami boleh bernostalgia, mengenang kisah peristiwa yang boleh kami lalui, kami hadapi, bahkan gereja kami ini mengalami dinamika suka duka yang boleh terjadi. Dan kami sebagai umat-Mu, Engkau ajak untuk tetap erat bersatu, menyatukan hati, sehingga kami pun juga senantiasa Tuhan pakai. Kami pun juga boleh merasakan bahwa sejak semulanya Tuhan begitu baik, bahkan sampai kini dan selamanya. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk sapaan Sri Kandi yang boleh berlangsung pada hari ini, sehingga bulan ini kami pun juga boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami siap untuk mengawali hari depan, bulan depan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Inilah ya Tuhan seru doa kami yang jauh dari kata sempurna, yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sampai jumpa di sapaan Sri Kandi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.